pindah ke Kota Malang, sewa seadanya. Ya, akhirnya sewa di satu gang di Jalan Pecinan kecil itu gang. Jadi cuman ukurannya 1,5 kali 9 meter. Saya lahir di sana tahun 62 kan. Jadi tinggal di rumah itu sampai tahun 64. Mama itu berjualan rombengan itu suatu hari mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Setiap hari kan cuma makan nasi jagung, itu apa? Ikan teri itu. Tahu. Jadi mama begitu mendapat penghasilan lebih, beli 1 ekor ayam. Nah, ekor ayam itu dibuat opor. Tetangga datang, boleh minta dong, nyicipin gitu. Oh iya silakan, diambil 1 potong kasih sama mama. Akhirnya menunggu semua, papa pulang. Begitu lihat ayam di meja, bukannya senang, tapi papa ngomong, kita belum saatnya makan ayam. Waktu tahun 62 itu juga, papa saya ini diajak oleh Pak Suwandi Tanoko. Mau nggak kongsi nih, 50-50 gitu. Wah, papa saya ya seneng kalau ada satu tempat untuk usaha. Karena papa ini punya nama baik, punya reputasi, banyak kenalan-kenalan papa, langsung kasih ide ke papa, udah kamu buka toko cat aja, saya ini import cat banyak, saya titipin ke you semua. Waduh, dititipin, jadi bisa jualan cat. Jadi akhirnya papa saya, wah, langsung ngomong ke adiknya, kita jualan cat aja lah, nggak usah Polowijo. Nah itu terus dibuka toko cat, jadi tokonya itu cuma 1 meter kali 13. Saya belajar nyampur-nyampur cat gitu. Tapi nggak se-expert papa sama yang orang-orang di sana. Nah sampai usia di 14 itu dari Jalan Kebalen saya pindah ke Kidul Pasar. Jadi rumahnya itu besar sekali, 1000 meter persegi sudah. Oh berarti sukses banget ya di catnya ya. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa dengan Christina Lee. Kali ini merupakan suatu kehormatan buat saya, dan saya sekarang lagi di Surabaya bersama Pak Hermanto Tanoko, ya, bosnya Avian, bosnya Cleo, minuman mineral water. Dan langsung aja saya kenalin, beliau ini adalah Pak Hermanto Tanoko, grup kemudian sudah dididik bisnis dari usia 5 tahun, lalu usia 14 tahun bahkan dipercaya oleh sang papa untuk mengelola apotik. Nah, itu tuh kisah menginspirasi sekali sih. Boleh Pak Hermanto ceritain dari awalnya nggak? Jadi, papa saya ini seorang pengusaha Polowijo di Singosari.
Itu dari awal merintisnya seperti itu? Dari awal, jadi papa itu dari Hokkien, Iya. datang ke Indonesia tahun 1948. Hari pertama datang tidak bawa apa-apa, langsung bekerja. Jadi dia belajar bahasa Indonesia juga dari para petani. Oh, Tapi papa sendiri waktu di Hokkien memang seorang petani. oke. Jadi dia memang bisa menghargai jerih payah dari petani itu. Jadi harganya dari petani berapa, dia jual berapa, dia membuat satu keuntungan yang sangat fair gitu. Win-win solution Jadi lah. bukan menekan petaninya ya. Jadi Iya. petani itu sangat senang dengan papa sejak awal mereka bertransaksi. Jadi bisnis papa dari hari ke hari semakin lama semakin besar. Sehingga singkat kata setelah papa married sudah punya rumah, punya toko, punya sepeda motor di Singosari ya. Terus adalah peraturan PP 10 Iya. pada tahun 60 ya, jadi 12 tahun kemudian, yang mana peraturan itu WNA tidak boleh berdagang. Padahal papa statusnya masih WNA, WNI-nya belum keluar, sehingga rumah, kendaraan semua harus dijual dan papa mesti kembali ke China. Oh, Jadi semuanya dijual dan harganya ya very murah lah, sangat murah sekali. iya, jual cepat soalnya. Sebisanya, iya. Ha. Dan waktu itu anaknya sudah 4. Jadi Pak Hermanto belum lahir? Belum lahir tahun 60. Oh iya sih, Pak Hermanto lahir tahun 62. Saya ingat. Jadi akhirnya menunggu kapal untuk kembali ke China. Karena tidak bisa berdagang, tidak bisa ngapa-ngapain kan di sini. Tapi kapal itu tidak kunjung tiba. Tapi uangnya? Yang Uangnya, uang hasil penjualan? uangnya kan cuma untuk kehidupan aja, kan nggak bisa untuk apa-apa ya. Oh, karena iya, dijualnya kan sangat murah kan. Iya, iya. Jadi sesungguhnya semua di-pack udah mau pulang ke China karena memang tidak bisa berdagang, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kapalnya nggak datang-datang. Jadi akhirnya tunggu nggak datang, ya udah tinggal aja, nggak ada rumah, nggak ada apa kan sudah. Jadi ke Gunung Kawi, tinggal di emperannya wihara itu, di apa? Tikar kan? Iya. Nah kata papa mama ya tiap hari makannya cuma makan pecel, makan seadanya lah. Nah, di situ sampai 6 bulan. Emak saya dari mama itu kan tinggal di Pasuruan. Kasihan tuh sama keluarga papa mama. Terus diminta untuk ke Pasuruan aja. Tapi papa waktu itu memikirkan 4 anaknya ya, kena hujan, kena panas, nggak punya rumah. Jadi ya mau. Tapi dengan catatan, papa ngomong ya udahlah, nanti saya buka toko Polowijo. Join dengan adiknya mama saya dan berarti paman saya. Karena Jadi udah hasilnya WNI. sudah WNI. Oh, oke. Jadi hasilnya bagi 2 gitu. Iya. Nah itu berjalan, tokonya juga rame. Tapi ya karena papa tinggal di rumah mertua kan mungkin ada pride atau apa kurang nyaman ya. Jadi kurang lebih cuman 1 tahun lebih papa memutuskan untuk pindah ke Kota Malang. Jadi bisnis Polowijo kasihkan ke adiknya mama. Pindah ke Kota Malang, sewa seadanya. Ya, akhirnya sewa di satu gang di jalan pecinan kecil itu gang. Jadi cuman ukurannya 1,5 kali 9 meter. Itu gang itu dulunya memang untuk tempat ayam. Nah itu dipakai sebagai rumah. 1,5 gimana bisa bikin rumah? Ya cuman pintu aja. Jadi cuman pintu aja. Aku nggak kebayang 1,5 Terus kali 9 meter. tanahnya itu juga masih tanah. Jadi bukan cor-coran loh. Iya. Terus buat WC di paling ujung rumah itu WC. Tapi nggak bisa untuk mandi, cuma WC aja. Karena Tapi kan udah ada nggak atapnya, ya. Ya atap seng lah. Atap seng gitu. Iya. Jadi atap seng. Jadi saya lahir di sana tahun 62 kan. Jadi tinggal di rumah itu sampai tahun 64. Jadi mama berjualan rombengan di depan rumah. Jadi pakaian yang dulunya mau dibawa ke China itu akhirnya sama mama dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Papa saya masih kerja Polowijo itu tadi, masih ke Singosari naik sepeda. Dari Malang ke Singosari naik sepeda, beli
hasil bumi terus dijual ke Malang. Nah itu setiap hari begitu. Jadi memang Papa sering bercerita, jadi saya kadang dengar ceritanya itu jadi ikut kayak mengalami gitu ya. Padahal kan saya masih baby ya waktu itu. Jadi waktu Mama itu berjualan rombengan itu suatu hari mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Setiap hari kan cuma makan nasi jagung, itu ikan teri itu, Tahu. sayur, telur itu mewah kalau telur itu. Jadi Mama begitu mendapat penghasilan lebih, beli 1 ekor ayam. Nah, ekor ayam itu dibuat opor. Karena rumahnya cuma 1,5 meter, ya tetangga bau kan. Tetangga datang, kok biasanya nggak pernah bau ayam ini, bisa masak apa? Ditanya, masak opor ayam. Wah, boleh minta dong, nyicipin gitu. Oh iya, silakan, diambil 1 potong, kasih sama Mama. Padahal kita nggak pernah tuh masak ayam. Jadi Mama sama anak-anak kan sudah senang waktu itu ya. Nanti Papa pulang bisa makan bersama kan malamnya. Akhirnya menunggu semua, Papa pulang. Begitu lihat ayam di meja, bukannya senang, tapi Papa ngomong, kita belum saatnya makan ayam. Jadi malam itu malah nggak makan. Jadi ayam itu terus diberikan ke tetangga sama Mama. Jadi itu adalah satu pelajaran yang paling diingat-ingat oleh keluarga kami ya. Tapi kenapa dikasih ke tetangga? Ya, maksudnya Papa saya itu memang keras ya. Papa waktu itu jadi usia berapa ya? ngasih pelajaran. Iya. Usia 32. 32. Ngasih pelajaran kalau belum saatnya itu jangan beli yang tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi Papa nyelengin itu, sering beli emas. Jadi dia mungkin punya satu cita-cita untuk bisa menjadi sukses ya. Jadi dia selalu kalau ada penghasilan lebih, biaya hidup memang ditekan, tapi selalu beli emas kecil-kecil, berapa gram ditaruh di 1 kaleng. Jadi memang selama hampir 2 tahun, Papa saya hidup sangat-sangat sederhana. Kadang makannya bukan cuma nasi jagung, tapi bubur ya, supaya bisa lebih kenyang. Nah itu Papa saya ngomong, kalau you tidak punya uang ya, Papa ini kalau jalan itu melihat orang aja takut dikira nanti mau cari pinjaman atau apa. Jadi kalau jalan menunduk. Dan selama 2 tahun itu tidak pernah menerima ulem-ulem atau undangan. Jadi tidak pernah ada yang ngundang. Jadi itu adalah tekad Papa saya untuk bisa menjadi orang yang sukses. Dan Papa saya nggak pernah minta-minta, tapi memang kalau kondisi sedang di bawah itu sangat berat gitu ya. Waktu tahun 62 itu juga, iya. Papa saya ini diajak oleh adik tirinya, Pak Suwandi Tanoko. Iya. Dan dia ngajak Papa kalau di Wetan Pasar itu jalan yang paling rame ya. Itu ada tempat yang mau disewakan, mau nggak kongsi nih 50-50 gitu. Wah, Papa saya ya seneng kalau ada satu tempat untuk usaha daripada dia nggak punya toko, nggak punya apa kan. Jiwa dagang Papa saya kan sangat tinggi, langsung mau. Tapi terus modalnya dari mana? Aduh, iya Papa nggak punya uang sudahan. Terus kalau Suwandi bisa minjem ke mamanya. Akhirnya Papa saya ngomong, oh saya ada Pak Tasir. Pak Tasir itu dulu langganan saya yang paling setia di Singosari. Dan selalu Papa memberikan hutang kan kalau waktu zaman itu. Sekarang saya dengar kaya raya. Sudahlah, saya ke Pak Tasir aja pinjam uang ke Pak Tasir. Jadi Papa saya itu langsung ke Singosari, naik sepeda, terus ke Pak Tasir, terus mengutarakan, Pak Tasir, saya ini mau sewa toko, mau buka toko di Malang. Kenapa? Terus Pak Tik, dia ngomong Papa saya Pak Tik.
saya ini perlu modal Pak, perlu mau pinjem uang. Loh, berapa Pak Tik? Nah, dia ngomong satu angka, dan angka itu ekuivalen dengan 0,5 kilo emas. Jadi kalau sekarang ya kurang lebih 300 juta ya. Gede juga ya buat Jadi waktu itu Pak Tasir langsung bunyi arek-arek gitu, dia manggil bunyi arek-arek. Bawa uang untuk Pak Tik sekian gitu, persis jumlah yang Papa minta itu. Terus dia masih ngomong, Pak Tik, apa cukup? Mau double? Dia ngomong gitu. Udah Pak, sudah cukup itu Pak, cukup untuk saya berdagang, dia ngomong, untuk sewa tempat segala. Wah, kalau kurang ngomong Pak Tik, saya kasih dia ngomong. Uangnya itu katanya Papa saya dibuka di lemari itu, wih, banyak sekali katanya. Jadi memang kaya raya. Terus yang Papa paling ingat, tidak ngomong kapan mau kembali, bunga berapa, enggak pernah ngomong. Wis Pak Tik, pokok ono balik, gak usah balik, enggak apa-apa. Jadi Papa saya itu, aduh orang ini begitu baik ya. Tapi dia juga ingat waktu Papa di toko, juga dia hutang budi sama Papa saya. Jadi dia sekarang itu piara sapinya banyak, tanahnya besar. Jadi memang jadi pedagang yang sukses dia. Nah kembali ke adiknya Papa kan. Adiknya Papa akhirnya ke mamanya mau minjem uang. Tapi mamanya ngomong, ya wis kamu tak pinjemin 0,5 kilo. Tapi tax free harus dijamin. Apa saya ini bingung dulu. Ini saya ini kan anak tiri termasuk ya. Itu anaknya yang pinjam kok saya yang jamin. Wis saya jamin. Jadi akhirnya dapatlah 1 kilo. Terus toko itu bisa disewa. Nah, Papa waktu itu masih berpikiran mau membuka toko Polowijo. Tapi you tahu nggak? Itu ukurannya 1,5 kali 13 meter. Di tokonya ini? Iya. Jadi sesungguhnya 1,5 itu adalah gang untuk menuju ke rumah pemilik. Tapi sama dia disewakan. Jadi akhirnya Papa saya ngomong, wah kalau seperti ini ya nggak bisa, kalau untuk Polowijo nggak cukup. Terus karena Papa ini punya nama baik, punya reputasi, banyak kenalan-kenalan Papa, langsung kasih ide ke Papa, udah kamu buka toko cat aja. Saya ini import cat banyak, saya titipin ke you semua. Papa saya bingung, waduh iya juga ya, kalau cat cukup nih. Terus habis itu ada teman satu lagi, woi aku udah punya cat loh, tak titipin kamu juga, dia ngomong gitu. Waduh, dititipin, jadi bisa jualan cat. Jadi akhirnya Papa saya, wah langsung ngomong ke adiknya, kita jualan cat aja lah, gak usah Polowijo. Nah itu terus dibuka toko cat. Jadi tokonya itu cuma 1 meter kali 13. Karena yang antara 60 cm itu buat jalan. Jadi ini papan babak, kalau sore jam 5 toko tutup, dipasang papan semua, supaya yang pemilik rumah masih bisa keluar masuk kan. Jadi Papa saya memulai bisnis cat itu waktu saya lahir di bulan September tahun 62. Jadi itu pertama kali buka toko cat, dan Papa ini memang very kreatif. Waktu itu cat import itu cuma warnanya 12 warna. Papa belajar nyampur sendiri, dia otodidak. Jadi dia belajar nyampur terus, ini cat untuk sepeda motor ya. Untuk cat sintetik dia belajar nyampur terus. Jadi akhirnya Papa jadi pinter. Jadi orang mau beli 1 on, mau beli 2 on, dia layani. Itu dari situ setelah Papa punya keahlian, Papa bisa beli cat-cat dari toko-toko lain yang relatif dia nggak bisa jual, warna nggak laku, Papa bisa nyampur kan. Jadi bisa dapat harga murah, tapi jualnya harga standar. Dan Presiden RI waktu itu juga mengeluarkan banyak sekali peraturan-peraturan bahwa cat import tidak boleh masuk, ya masuknya ditinggi-tinggiin. Jadi Papa cuma jual kira-kira antara 5%, 10%, sudah bisa membayar semua titipan itu tadi. Jadi akhirnya tahun 64 sudah bisa membeli rumah di Jalan Kebalen, Malang ya. Nah di situ mama saya terus buka toko palen yang seperti Indomaret itu tahun 64. Jadi mama buka toko palen, Papa buka toko cat. Dan kami anak-anaknya ini melihat mereka begitu kerasnya dalam bekerja, jadi mereka secara nggak langsung memberi contoh gitu. Kalau malam semua anak ngitungin uang, ngelebarin uang kan sen-sen itu ya, sen tali kan
Ya ada baunya itu, bau banget. Semua ditata supaya bisa besoknya sudah rapi. Itu tiap hari lah. Setelah semua selesai baru makan malam jam 9:30, jam 10 malam biasanya. Makan malam keluarga jam 10 malam? Iya, barengan makan setelah semua toko tutup, ngitung uang selesai, terus kita makan bersama. Yang saya waktu itu nonton dari Rico Wong ya, usia 5 tahun itu udah diajarin. Nah itu gimana cara mengajarkan seorang anak usia 5 tahun itu saya nggak kepikir loh. Karena gini, bisnis gitu loh. Setiap Imlek itu kan kami ini mendapat angpau. Iya. Nah, waktu dapat angpau kan masih kecil, nggak bisa dong kalau angpaunya terus simpan sendiri kan papa mama juga khawatir. Jadi mama papa saya ini memang idenya juga banyak ya. Saya waktu itu ditawarin, kamu mau nggak ini terigu, ini mau naik ini. Kalau harganya naik, uang kamu kan bisa meningkat gitu. Jadi waktu itu, bisa, mau. Catat bawa buku, dicatat kan. Catat harga sekarangnya nih? Catat harga waktu dia beli itu. Kan. Oh oke, iya. Terus besoknya udah tanya, udah naik belum? Udah laku belum? Iya kan, jadi tiap hari tanya. Akhirnya ya mungkin mama nggak tahu itu sudah naik atau enggak, kan saya juga nggak ngerti. Udah naik, mau nggak beli minyak? Mau, harganya masih berapa? Catat semua. Jadi akhirnya saya ngikutin kan. Nah itu pelajaran menurut saya setelah nggak langsung, akhirnya saya jadi tahu, saya jadi tanya keuntungannya berapa, terus harga jualnya sekian, terus kan sering bantu di toko kan, akhirnya kan senang gitu, karena merasa barang saya ada di situ terus kan, jadi ngikut kan. Terus juga akhirnya di usia 8 tahun gue dipercaya buat jaga jajak papa ke toko cat. Diajak papa pulang sekolah itu, ke toko ikut, oke Pak gitu. Terus di situ kan karena suka loh, ini untung berapa Pak, ini untung berapa, ini untungnya lebih banyak karena ini papa agen, yang ini bukan gitu. Tapi yang bukan ini untung dikit karena ini kan sudah mereknya terkenal dari mana-mana. Jadi terus saya belajar juga, loh ini untungnya lebih banyak, iya. Loh keunggulannya apa? Oh ini kan lebih kental, terus ini juga daya tutupnya lebih bagus. Oh iya. Tapi harganya lebih murah karena mereknya masih belum terkenal. Tapi kalau kita menjual harga lebih murah pun, untungnya sudah 2 kali lipat dari yang merek terkenal. Oh iya. Jadi waktu ada pembeli datang mau beli merek A itu, saya ngomong, Pak, ini ada merek yang lebih baru, harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Bapak coba deh ini. Oh iya. Mungkin karena saya anak kecil, ini pasti jujur lah. Dan memang jujur sih, kualitasnya memang lebih bagus karena kan mungkin dia brandnya masih baru, jadi dia jualnya keuntungannya lebih sedikit. Sehingga akhirnya, wah ini kalau menjual satu saya sama dengan jual 2 kaleng dong. Jadi kan jualannya juga lebih banyak keuntungannya. Terus waktu usia 8 tahun itu Pak Hermanto dikasih uang saku nggak? Kayak uang gaji lah kan? Nggak dikasih. Dan Pak Hermanto juga nggak minta? Nggak pernah minta saya. Jadi memang murni ngebantuin dan dari mama dan papa juga. Saya jualin cat 1 kilo, setengah on, 1 on, 2 on itu semua saya ikut. Jadi saya sudah bisa 8 tahun mau buka cat, ngambil. Itu jadi tangan saya cat semua nih. Waktu masih kecil pun juga sudah di toko kan. Jadi cara nyampur juga gitu. Iya. Saya belajar nyampur cat gitu. Tapi nggak saya ikut papa sama yang orang-orang di sana. Nah sampai usia di 14 itu dari Jalan Kebalen saya pindah ke Kidul Pasar. Jadi rumahnya itu besar sekali, 1000 meter persegi sudah. Oh berarti sukses banget ya di catnya ya? Papa, jadi itu kan tahun 64 ya. Jadi waktu tahun 73-an itu sudah pindah dari Kebalen pindah ke Jalan Kidul Pasar. Rumahnya 1000 meter itu. Bekas dari orang kaya di Malang ya. Yang pas dipindah itu juga yang baru beli apotek itu yang di sebelah rumah. Nah sebelahnya rumah yang 1000 itu ada apotek. Oh. Waktu usia 14 saya dipanggil papa. Ini sebelah apotek mau dijual. Kalau nggak dibeli sayang karena ini kan satu blok. Iya. Tapi kalau dibeli nanti siapa yang jaga? Tanyanya ke saya, ya saya yang jawab, aku aja yang jaga Pak. Oh kamu ya? Iya Pak. Oh dibeli sungguhan suruh saya yang jaga loh. Nah jadi saya jaga, pulang sekolah saya langsung jaga. 1 hari itu cuma 1 resep. Padahal karyawannya itu ada 15. Wah
Aduh, saya ngomong, ini satu resep orang yang masuk selalu barangnya nggak ada atau ada expired. Saya ngomong, wah gila, ini nggak bisa nih, seperti ini. Saya ingin apotek saya ini paling ramai di Kota Malang, gimana caranya? Terus waktu itu apotek nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya datengin semua, saya bawa resep yang polos ya. Saya bawa, saya tanya harga, saya dapat, terus saya tunggu Mas Yan, orang yang pura-pura jadi customer gitu. Iya, orang yang beli obat segala itu saya catetin berapa menit ya dia ngelayanin harga, ngelayanin sampai obatnya selesai. Jadi tiga-tiganya itu saya sudah tahu datanya. Keuntungan mereka berapapun saya tahu sudah. Dari resep itu kan saya tahu. Akhirnya saya minta uang ke Papa. Pak, ini apotek ini nggak bisa bersaing kalau dibiarin begini. Saya minta modal. Untuk apa? Saya mau belinya itu semua cash. Karena kalau cash saya dapat potongan bisa 20%, 15%. Nah, cash itu nanti mau saya kasih ke pembeli. Jadi untungnya Papa tetap sama, tapi pembeli dapat harga yang jauh lebih murah dari apotek-apotek yang ada di Malang. Oh ya, kasih. Terus kayak gitu Pak, yang di obat-obat bebas OTC itu kan, itu saya jual harga semua harganya tuh obat. Tuh obat berapa saya nyangin tuh obat, itu kan obat bebas. Oh ya, saya kasih harga itu kayak Podre, Onidin apa, harganya sama dengan toko. Jadi kalau orang beli obat di apotek saya, dia melihat etalase, ini toko obat apa apotek ini, mungkin dia bingung karena waktu zaman itu kalau apotek itu terkesan mahal. Kalau mau murah ya belinya di toko obat gitu. Tapi bagi saya paradigma itu mau saya rubah. Jadi di apotek itu bagus, kita obat pasti asli dan harganya juga murah. Dan setelah saya membuat satu strategi selain harga, kan obatnya juga nggak lengkap Mas ya. Obat nggak lengkap, saya minta bagian pembelian untuk membeli setiap obat baru. Tapi waktu itu kan juga pasti butuh waktu kan. Jadi saya masih nempel-nempel ke apotek lain sehingga supaya pasien itu nunggu tidak terlalu lama. Kelemahan saya itu saya rubah menjadi satu kekuatan, yaitu antar jemput gratis. Jadi saya bilang, udah nggak usah ditunggu dah, yuk pulang aja nanti saya kirim. Loh, nanti bayar kita, udah usah semua free. Saya ngomong ongkos kirim gratis, ambil resep gratis. Saya cuma invest sepeda motor bekas waktu itu. Jadi akhirnya apotek itu rame dan saya sendiri kan sangat customer oriented. Nah itu terus sampai tahun berapa? Maksudnya berapa tahun Pak Hermanto di sana? Sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. 6 tahun. Berarti dari sampai saya married. Oh. Nah terus gimana waktu itu awal-awal Pak Hermanto usia 14 tahun memimpin 15 orang karyawan? Ya itu tantangannya memang berat. Tapi mungkin karena saya ini rajin ya. Obat itu saya tata setiap hari, saya baca terus. Jadi saya itu hafal obat apapun tanpa melihat kartu stok waktu itu. Padahal ribuan ya. Karena rajin ya, tiap hari kan saya tahu semua. Jadi mereka kalah sama saya karena saya tahu semua kan tempat-tempatnya. Karena setelah berapa bulan saya baca resep malah lebih bisa dari mereka kata-katanya. Dokter kata-kata kalau nulis kan seenaknya ya. Nah terus juga setelah 6 tahun itu kan berarti kan Pak Hermanto yang saya baca akhirnya kan dipindahkan untuk urus. Saya diminta Papa untuk bantu di pabrik cat. Nah, karena Papa itu tahun 78 beli pabrik cat. Beli pabrik? Iya, di usia Papa 48 loh. Jadi mulai dari toko ke pabrik. Nah Papa di usia 48 itu memulai pabrik cat itu dengan 18 karyawan. Jadi termasuk home industry lah ya. 18 karyawan yang sudah ada di pabrik itu sebelumnya? Iya, karena ini memang pabrik yang sudah ada. Dan pabriknya di Sidoarjo. Kenapa orangnya menjual pabriknya itu? Karena orangnya melihat Papa ini sangat kreatif, toko catnya sangat ramai. Oh. Jadi dia nggak jual 100% waktu itu, masih join. Oke. Jadi Papa yang diminta untuk memanage. Yeah. Jadi memang pas Papa masuk itu 1 November, kenop, evaluasi. Jadi Papa sudah jual emas, sudah dibayarkan, kena devaluasi. Devaluasi ya, kalau nilai pabrik itu ya hari pertama dia masuk sudah nilainya sudah 1/4 atau 1/15, kecil sekali kan. Tapi itu tantangan yang pertama. Jadi Papa saya itu memang sangat ulet. Jadi ke mana
toko catnya kan waktu itu sudah paling ramai di Malang ya. Papa sudah punya sedan itu Peugeot yang 504 itu. Tapi Papa ke pabrik ini nggak mau pakai sedan, naik bus. Jadi berangkat jam 5 pagi naik bus, pulangnya jam 6, jam 7 malam, bawa makanan untuk pagi, siang, malam. Itu tiap hari. Sampai saya waktu bergabung di akhir tahun 82, baru Papa mau pakai Peugeot-nya itu. Tapi Peugeot-nya ya sudah agak tambah lama kan. Tapi alasan Papa apa? Kenapa maunya naik bus? Kenapa mobilnya nggak dipakai? Karena dia ngomong, pabrik ini masih belum untung. Kalau dia bawa sedan, dia biaya bensin, biaya lain-lain itu terlalu tinggi. Lebih murah naik bus gitu. Padahal rumahnya sudah besar. Dan sudah pindah lagi ya, dari Kedelpasar sudah pindah lagi ke Jalan Welirang di daerah perumahan elit. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi dan khusus perumahan. Jadi waktu pindah yang ketiga ini, mama saya sudah nggak buka toko palen. Udah. Itu tahun 82-an juga. Jadi punya rumah besar, punya mobil, terus beli pabrik, tapi terus naiknya naik bus. Tapi itu menarik sekali ya. Jadi ya naik busnya 4 tahun lebih loh. Iya. Naik bus itu 4 tahun lebih. Oke. Nah sebelum saya tanya waktu Pak Hermanto akhirnya masuk ke sana, kan Pak Hermanto berarti meninggalkan apotek ya dong? Apoteknya saya serahkan ke kakak saya, kakak perempuan saya. Oke. Malah di tangan kakak saya itu, terus apotek yang cuma satu itu bisa berkembang menjadi 6 apotek di Malang. Dia malah ngembangkan lagi. Ya, dengan suaminya ya. Iya. Pak Hermanto sendiri bekerja dari umur 14 tahun seperti itu, mengganggu sekolah nggak sih? Ya, belajarnya pagi. Jam 4, jam 5 pagi gitu. Tidurnya jam berapa? Jam 9, jam setengah 10 lah. Sampai sekarang kebiasaan saya begitu. Nah, saya pagi jam 3, jam 4 kadang bangun juga. Tapi Pak Hermanto ada masuk ke jenjang kuliah juga? Waktu krisis, yes. Setelah krisis. Setelah krisis tahun berapa tuh? Tahun 98 ya. Oh, baru kuliah gitu. Iya, tahun 2000-an lah. Itu kenapa sampai akhirnya mau kuliah? Padahal kayak harusnya udah sukses kan di luas gitu. Ya, cuman ingin ngerasain aja, ingin tahu aja. Tapi sesungguhnya pelajaran yang paling penting itu di sehari-hari you melakukan bisnis itu ya you belajar sesungguhnya. Itu pelajaran yang sangat penting ya. Dari keseharian itu kalau you bisa menganalisa terus akhirnya bisa membuat prioritas-prioritas yang perlu dilakukan dan you eksekusi gitu. Bukan cuma ngerencanain aja, tapi dijalankan. Itu yang paling penting. Karena banyak orang saya lihat banyak perencanaan yang bagus-bagus tapi dia tidak melakukan eksekusinya dengan baik. Iya, benar. Nah, yang saya ingin tanya, ini kan bisa dibilang di masa kecilnya Pak Hermanto itu papa dan mama bekerja. Nah, itu mereka membagi untuk family time-nya itu sendiri gimana? Apakah pas karena anak-anak dibawa ke toko jadi family time-nya di situ atau seperti itu? Iya. Jadi papa selalu ingin kalau makan itu bersama-sama. Meskipun jam 10 malam. Iya. Papa sendiri nggak makan. Jadi dia sendiri juga nemenin. Waktu saya dari apotek pulangnya jam 9, jam setengah 10, jam 9-an. Kadang setengah 10 cuma hari-hari tertentu waktu rame, ya papa belum makan. Nungguin di rumah itu. Jadi itu bagi saya sesuatu yang penghargaannya luar biasa ya. Terus kalau Sabtu keluar makan bersama-sama satu keluarga. Makannya makan soto, nanti makan ayam goreng gitu. Itu sudah mewah sekali ya di pinggir jalan kadang-kadang ya. Soto Lamongan gitu. Tapi kebersamaan itu yang menurut saya yang menjadi kami itu jadi satu keluarga yang solid. Nah, Pak Hermanto sendiri ada nggak sih yang Bapak duplikasi dari cara didiknya Papa ke anak-anaknya Pak Hermanto sendiri? Gimana, apakah dari kecilnya dibentuk, di shapingnya itu loh? Ya, saya selalu berkomunikasi dengan anak. Besok you mau besar mau jadi apa? Dari kecil nih? Dari kecil, iya.
Jadi saya sering bercerita juga kalau orang bekerja itu kalau gaji misalnya dengan gaji yang 1 juta, tapi dia bisa punya anak 3, bisa membiayai sekolah untuk kehidupan rumah tangga. Jadi nilai-nilai uang itu saya ajarkan juga. Tapi di sisi satu, kalau lagi berbisnis juga saya kasih, nih cara berbisnis itu seperti ini. Jadi mereka kedua-duanya saya kasih supaya ada keseimbangan. Jadi jangan kalau sudah punya uang atau punya uang yang berlebihan itu terus dia jadi gaya hidupnya itu ngikutin gitu ya. Jadi anak-anak saya itu waktu kuliah juga saya cuma kasih pilihan 2. You kuliahnya mau ambil jurusan apa terserah. Tapi you hanya boleh milih kalau mau di Perth atau di Surabaya. Jangan pilih yang lain gitu. Kenapa pilihannya cuma 2 itu? Karena bagi saya dan istri saya kalau anak sekolah di luar negeri, kami harus sering datang. Jadi kalau dia sekolahnya bisa di beberapa tempat, anak saya 4 kan saya yang repot kan. Iya. Jadi waktu Belinda mulai sekolah di tahun 98, Melissa juga karena krisis kan. Iya. Jadi mendadak saya sekolahkan di Perth. Itu saya dan istri setiap bulan itu ke Perth. Setiap bulan. Setiap hari sama istri saya ditelepon. Setiap hari. Tak pernah enggak. Jadi kami ingin tahu perkembangan anak, ada masalah apa. Dan dari sisi uang saku, kami kasih bank account yang mereka bisa pakai kalau mau menggunakan. Tapi setiap bulan mereka mesti kasih laporan untuk apa. Dan so far anak-anak saya itu semuanya luar biasa. Pak Hermanto sendiri mengenalkan, kalau tadi Pak Tikno kan mengajarkan Pak Hermanto dari usia 5 tahun kan? Kalau Kak, saya ingin tahu gitu caranya gimana dari Pak Hermanto sendiri mulai dari anak usia berapa mulai diajarkan seperti itu? Saya anak memang saya suruh sekolah sampai selesai di S1 dulu sih. Iya. Baru kerjaan ini kan sudah banyak sekali yang mereka bisa kerjakan ya. Jadi waktu anak-anak kuliah cuma saya ajak ke kantor, ajak ke pabrik, mereka melihat cara kerja. Tapi kan skalanya sudah bukan toko lagi ya. Iya. Jadi mereka cuma melihat membantu yang bisa dibantu, tapi bukan selain satu tugas ya, karena mereka masih punya pelajaran yang harus diselesaikan. Tapi yang saya ngomong sama anak-anak, kamu lulus S1 langsung kerja. Jadi waktu Belinda itu lulus dengan honors, itu dengan dosennya kan diminta untuk lanjutin di S2. Dan dia akan menjadi asisten dosen sehingga nggak perlu membayar kuliah segala macam. Saya ngomong, Papa kan sudah ngomong dong, kamu sampai S1, kamu pulang, kerjaan sudah banyak yang bisa kamu pegang. Kalau kamu memang mau belajar lagi, nanti kamu mau belajar di bidang apa, maka akan hire konsultan yang diperlukan oleh company. Iya. Kamu mau HR consultant, kamu mau finance consultant, tax consultant, itu kamu akan lebih cepat belajarnya. Papa nggak mau suruh kamu belajar di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan lain, langsung di perusahaan Papa sendiri, tapi kamu tak datangkan guru-guru yang langsung bisa meng-coach kamu untuk bisa menjadi seorang leader yang baik. Jadi prinsip saya ingin supaya anak saya itu arahnya itu cepat. Kalau bekerja di perusahaan orang lain kan nanti dikasih tugas apa kan tidak jelas. Tapi kan banyak juga anak zaman sekarang ya yang kayaknya gengsi gitu loh kalau kerja di perusahaan orang tuanya, apalagi nanti dipandang oleh rekan kerjanya, lu kan anaknya ini gitu. Nah itu sendiri mereka tidak ada yang keberatan, ini bukan passion aku Papa gitu, aku ingin punya butik nih. Memang saya bersyukur lah ya, memang anak saya 4-4-nya, juga menantu saya 4-4-nya ini semua baik-baik, semuanya bekerja dan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Jadi benar-benar mereka itu di dalam memanage perusahaan, saya tidak masuk terlalu detail, mereka yang mengerjakan. Jadi kalau ada suatu kegagalan, itu bagi saya itu pelajaran yang sangat bagus untuk anak saya.
Justru you kalau gagal, you akan ngerasain dan you akan belajar. Yang paling penting itu you jangan mengulang satu kesalahan. Harus kreatif. Jadi ya, bikin waktu kesalahan. nanti you sudah di posisi yang lebih tinggi dan perusahaan lebih besar lagi, kamu sudah tahu tuh ngerasain kalau begini nanti efeknya ini efeknya itu memang harus dilakuin. Gitu. Nggak bisa hanya diceritakan gitu. Saya percaya, you suatu proses kalau you gagal, you dimakan orang, you gagal dalam hal berbisnis atau membesarkan satu usaha, itu saya berterima kasih karena dia akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Apakah waktu dari mereka masih usia sekolah, Pak Hermanto sering kirim mereka ke seminar-seminar bisnis gitu nggak sih? Saya penasaran aja sih. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Nah, Pak Hermanto, kenapa aku banyak tanya soal anak gitu ya? Karena di zaman sekarang itu kan banyak sekali orang tua yang udah sukses, lalu malah anaknya tuh bagaikan disangkar emas lah. Kayak ibaratnya bapak dulu susah, bapak nggak mau kamu susah nih, akhirnya dimanja. Oke. Saya kalau dengan anak itu sangat dekat ya. Jadi kalau memang sudah pulang dari kerja itu selalu dengan anak-anak. Jadi bermain juga bersama anak. Jadi setiap minggu juga pasti ngantar anak juga bermain ya. Makan bersama di luar. Itu kebiasaan dari papa mama saya terapin juga. Jadi kalau waktu masih kecil-kecil itu 4 anak saya itu kalau yang satu ada agak remaja ini sudah kan itu kadang keluar sama temannya gitu. Saya nggak perlu melarang, yang 3 ini besoknya pasti komplain ke satu anak itu. Komplain apa? Maksudnya ngapain kok sama teman, ini kita kan jadi nggak ada kamu kemarin waktu sama keluarga gitu. Jadi akhirnya family time itu selalu kami bersama-sama. Makanya waktu sekolah pun kan kami punya pikiran, jangan terlalu jauh sampai ke Amerika. Kalau di Perth kan cuma 3,5 jam dari Surabaya. Jadi papa mama kan bisa datang Sabtu, Jumat, nanti pulang Senin pagi. Dan pasti bisa ngeluangin waktu setiap bulannya. Jadi kami memang benar-benar tidak mau anak itu hanya dikirimin uang, tapi kami nggak tahu mereka itu perkembangannya seperti apa. Jadi kami ngikutin setiap harinya. Tapi Pak Hermanto itu tipe ayah yang memanjakan anak nggak sih? Misalnya ketika dari kecil mereka mau minta apa pasti dibeliin gitu. Jadi ada saya usaha. Saya nggak memanjain. Atau memang anaknya juga udah kasarnya tahu diri gitu, nggak minta apa-apa sama bapaknya. Ya mungkin juga karena sering nggak dibeliin ya. Jadi kalau mau beli apa-apa nanti aja, kalau kita di luar negeri, nah itu biasanya saya beliin kalau sudah ke luar negeri. Walaupun nggak bareng mereka? Iya. Oh gitu. Iya, tapi kan setahun cuma sekali. Jadi alasannya tunggu papa keluar dulu. Iya. Okay. Jadi nggak selalu apa yang mereka inginkan itu dapat sih. Nah lalu mungkin pertanyaan lanjutannya mengenai anak lagi, gimana Pak Hermanto itu mengajarkan nilai ketulusan kepada anak-anak? Karena kan ketulusan zaman sekarang makin lama makin langka, sehingga banyak orang tuh menganggap segala sesuatu itu bersifat transaksional. Iya. Kayak kalau aku baik ke kamu, kamu mesti baik ke aku. Iya. Bahkan ada juga orang yang kalau kamu dapat nilai 100 nih, papa kasih 100.000 nih kayak gitu. Jadi benar-benar diajarkan mengenal duitnya seperti gitu loh. Saya ngajarin anak-anak saya itu kadang kalau tipikal orang itu kan memang ada selalu taker itu kan mesti dia ambil kan, mesti ambil. Ada juga yang transaksional, selalu minta sesuatu harus ada hitungan. Nah, saya ngajarin kalau yang terbaik itu adalah giver. You harus bisa memberi. Dengan you memberi apapun, itu you pasti akan mendapatkan yang tidak you duga gitu. Jadi nilai-nilai dalam berbisnis pun saya juga ajarkan begitu, sama. Kita mulai papa dari kecil, waktu papa saya buka toko, itu juga selalu memberi. Jadi waktu contoh nyampur cat, ordernya 1 on, jadinya 1,5 on. Ya 1,5 on kasih semua sama mereka. Oh gitu. Jadi bukan terus diambil 1/2 on. Papa saya ngapain 1/2 on saya nggak pakai. Kalau dia kan bisa pakai kalau pulang, kasih. Jadi orang itu, wah ini toko keren ini. Saya beli cuma 1 on kok dikasih 1,5 gitu. Itu kita memberi
sesuatu yang memang yang akhirnya mereka akan jadi customer yang loyal ya. Iya. Tantangan terbesar Pak Hermanto sendiri dalam mendidik anak apa sih? Saya itu kadang merasa ekspektasi saya itu terlalu tinggi. Jadi saya kadang juga kasihan sama anak-anak saya. Mereka sudah berusaha dengan maksimal, tapi mungkin saya melihatnya ini cuman segini. Tapi setelah saya realize, ya semakin lama saya bisa semakin menyadari lah. Kadang saya ini inginnya itu yang selalu the best. Mungkin bandingkan dengan diri saya ya. Iya, Jadi saya ingin itu, achievement itu bukan cuma 10-20, you harus bisa 2 kali, 3 kali, 50%, 40%. Nah itu mungkin bagi anak-anak saya berat. Saya pernah baca di artikel juga kan, kalau dulu Pak Tik, papanya Pak Hermanto itu punya impian. Ini kayaknya interview dengan Pak Tik itu 9 tahun lalu, waktu usia Pak Tik baru umur 81. Masih ada nggak sih harapan dari papanya Pak Hermanto yang menurut Pak Hermanto sendiri kayaknya belum terwujud gitu loh hingga sekarang? Papa itu seorang visioner, seorang yang sangat pekerja keras, yang sangat ulet, pintar ya. Papa selalu mencari hal-hal yang inovatif ya, mau yang berbeda dengan apa yang ada di pasar atau kompetitor. Nah, Papa itu sudah mendidik mulai dari anak, menantu, juga cucu-cucu. Papa cucunya sudah 37 ya. Semuanya bekerja. Jadi menurut saya Papa seorang yang hebat ya. Dia bisa membuat anak cucu semuanya bekerja dengan benar. Tapi ada satu yang sangat disayangkan, karena Papa 3 tahun yang lalu ini kan menderita Alzheimer ya. Yang mana sebelumnya Papa saya selalu bercerita sama saya, Papa ini kalau sampai tidak bisa jalan, tidak bisa kerjakan sesuatu sendiri, itu lebih baik Papa nggak ada. Papa nggak mau di kursi roda atau dibantu orang, nggak mau Papa. Papa pasti nggak mau. Tapi Papa bisa tidak memperhitungkan, dan kami semua keluarga juga tidak tahu kalau ada penyakit yang namanya Alzheimer itu. Jadi Papa sendiri lupa. Lupa. Tapi masih ingat dengan Pak Hermanto sebagai anak kita, Mbak? Tambah lama, Iya. tambah nggak bagus ya. Jadi kadang dikira saya adiknya. Dekatnya masih tahu, tapi dikira saya tuh kadang adik. Dan masih ingat hal-hal yang di Singosari. Terus tanya yang paman kakek atau yang sudah meninggal 30-40 masih ditanya kadang, kabari gimana, kok lama nggak ketemu. Jadi sudah agak kacau itu. Padahal semuanya dia sudah merencanakan dengan baik. Dan Papa selama keluar dengan anak, dengan cucu, nggak pernah mau dibayarin, selalu Papa bayarin. Kemana aja, mau keluar negeri, di dalam negeri, semua Papa yang bayarin. Dan Papa punya simpanan juga yang sangat banyak, yang dia tidak mau minta ke anak sampai dia nggak ada nanti, itu sudah dipersiapkan semuanya. Tapi saat ini lupa ya. Jadi kadang pijet aja dia tanya, ini bayar, oh nggak usah wis. Bisa nggak mau, saya heran. Hal gini bisa nggak mau, percuma nanti besok juga sakit lagi katanya. Jadi mau ngirit ini, jadi kembali ngirit lagi. Jadi saya kan ngomong kasihan gitu ya, sudah bekerja mulai pagi sampai malam setiap hari, dan di hari tuanya kok nggak bisa nikmatin. Papa sendiri
naik bisnis kelas itu juga saya yang meminta ya. Jadi di usia Papa 80-an itu baru mulai naik bisnis kelas. Padahal saya ngomong, Pak, kalau Papa nggak make, terus naiknya masih Papa ekonomi, gimana Papa nikmatin hidup untuk apa? Ya? Kan sama, sampingnya sama. Mama saya juga bingung, sampingnya itu loh kan sama, ngapain mesti tempat kursi duduknya besar gitu. Terus pernah sampai di suite kita waktu tinggal di yang kamar suite di pesawat itu, waduh tambah marah-marah itu. Dia ngomong katanya ditutup, kita cuma berdua, ini gak bisa lihat siapa-siapa, jadi tambah marah dan gak nyaman gitu. Dan dia jangan sampai dibeliin kayak gini lagi gitu, jadi malah gak mau gitu. Ya memang sederhana sekali. Tapi Papa sendiri pernah, biasa kan sebagai orang Chinese tuh keras ya sama anaknya. Papa sendiri pernah bilang bangga sama Pak Hermanto? Dia nggak ngucapin, tapi saya tahu dia cinta banget sama saya. Jadi waktu masih belum pernah ke luar negeri pun, Papa selalu nemenin pertama kali nemenin saya, terus keluar negeri ke Hong Kong waktu saya usia 20 tahun lebih ya. Itu dijemput di bandara, terus dibawain makanan nasi bebek. Jadi dia tunggu itu di depan. Jadi begitu saya turun dari bus, itu sudah ada Papa di situ. Kebiasaan Papa untuk selalu makan bareng sampai sekarang masih, tapi kalau sekarang kan sudah mulai sudah lupa. Jadi kadang sudah makan masih minta makan, kadang belum makan tapi nggak mau makan. Jadi sudah saya juga sedih sih pokoknya. Nah, sekarang kan banyak sekali pengusaha itu yang business owner lah ya, yang nggak semuanya tuh memiliki jiwa leadership gitu. Bahkan kayak bangun tidur aja tidak termotivasi untuk langsung bangun dan kerja gitu, kayak ngapain dulu, yang namanya business owner gak ada bosnya lagi kan. Iya, iya. Nah, Pak Hermanto sendiri gimana? Apa sih yang memotivasi Bapak untuk tetap semangat setiap pagi gitu? Dan gimana cara Bapak sendiri menularkan value dan visi Bapak itu ke level-level manajemen yang mungkin di kantor-kantor cabang, sehingga mereka memiliki value yang sama, kesederhanaan yang sama gitu. Ya. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.